Halo teman-teman. Lama banget ya nggak upload. It's been a year. Sorry, kayaknya terlalu sibuk dan sebenarnya baru pindah sih ke Jakarta. Terus kayak suara di rumah baru tuh somehow sangat-sangat mengganggu. Jadi beda banget. Terus mau upload kayak gimana gitu. Nah, alhamdulillah pekerjaan yang sekarang memungkinkan untuk tahu problem suaranya. Jadi semoga suara yang kali ini nggak terlalu banyak noise. Tapi tetap selama setahun terakhir skill editing gue nggak bertambah, jadi mohon abaikan kalau misalnya banyak. Ini bener-bener kayak nggak diedit apapun gitu, ya udah aja, yang penting upload, yang penting ilmunya ya. Oke, seperti biasa materi-materi yang dibahas di sini adalah materi-materi yang males buat di share via story, via catatan atau via chat. Jadi kayak materinya mungkin terlalu panjang, so di antara sekian banyak pertanyaan yang menurut gue jawabannya panjang, gue milih yang dari Gan underscore hero 016. Dia bertanya, Kak, pengaruh spiral Ekman terhadap upwelling itu apa? Nah, kita akan bahas si spiral Ekman sampai ke upwelling serta downwelling. Apa itu spiral Ekman atau bahasa Inggrisnya Ekman spiral? Jadi sebelum kita bahas ke sana, kalian harus tahu dulu nih, ada seorang oceanographer asal Swedia yang bernama Van Walfrid Ekman. Beliau adalah seseorang yang mengemukakan teori tentang si spiral Ekman ini. Pada konsepnya, spiral Ekman ini sebetulnya membahas arah arus yang disebabkan oleh angin. Nah, sebelum kita ke sana, kalian harus tahu dulu bahwa salah satu penyebab bisa timbulnya arus itu adalah karena angin. Nah, gimana ilustrasinya? Jadi kalau misalnya kakak punya gelas isi es teh panas kayak gini ya. Terus ini panas nih. Apa yang kalian lakukan? Kadang-kadang kalian iseng meniup gelas tersebut. Ini adalah tiupan kalian, arahnya ke sana. Anggaplah ini kita sebut anginnya ya. Anginnya. Lalu logikanya kalau kalian meniupnya ke sana, harusnya airnya ke sana dong, ya kan ya dong. Nah, ini adalah arusnya, anggaplah arusnya. Tapi si gelas ini, jadi harusnya arus itu searah dengan arah anginnya. Tapi segelas teh ini adalah ilustrasi sederhana, karena sebetulnya bumi tidak sesederhana gelas teh. Nah, gimana? Apa yang membuat dia tidak sederhana? Bahwa bumi itu punya gaya Coriolis. Apa itu gaya Coriolis? Gaya fiktif yang menyebabkan arus dan angin itu di belahan bumi utara dibelokkan ke kanan, dan di belahan bumi selatan dibelokkan ke kiri. Penjelasan lebih lanjut bisa kalian cari sendiri, karena kalau kalian nggak paham gaya Coriolis, kayak itu dasar banget, jadi harus dipahamin sendiri dulu. Pokoknya intinya dia di BBU dibelokkan ke kanan, di BBS dibelokkan ke kiri, karena bumi berotasi. Akibatnya, kalau kita kaitkan dengan teh tadi, maka seolah-olah si gelas teh ini tuh kayak lagi berputar, terus tiba-tiba kalian tiup. Apa yang terjadi dengan arusnya? Arusnya pasti nggak serta-merta akan searah dengan arah angin ini, nggak lagi kayak gini. Tapi searah kayak gimana? Nah, ingat, di BBU dibelokkan ke kanan, di BBS dibelokkan ke kiri. Jadi misalnya nih, kakak punya air laut, tubuh laut seperti ini ya. Nah, ini dasar lautnya. Oke, seperti ini. Tiba-tiba ada angin yang arahnya ke sana. Nah, ini arah angin. Maka harusnya kalau misalnya bumi tidak berotasi, arah arus laut itu akan searah dengan yang hijau ini. Harusnya ya kan. Tapi kan bumi berotasi nih. Ternyata dia mengalami pembelokan. Kalau di BBU dibelokkan ke kanan. Anggaplah ini di BBU ya. Ini di BBU sehingga dibelokkannya ke kanan. Akibatnya arus yang tadinya harusnya warna hijau ini dia akan belok kalau di permukaan ke sana. Nah, yang warna orange atau sekitar 45 derajat. 45 derajat dari arah angin. Jadi kakak tandain di sini adalah angin, sedangkan yang di sini adalah arusnya. Yang itu arus. Nah, ini berlanjut hingga ke laut bagian dalam, di mana laut bagian dalam karena gaya gesek, jadi dia akan 45 derajat terhadap arus di atas, jadi ke sana. Terus ke sana, ke sana, ke sana, dan seterusnya. Lama-lama beloknya kayak beraneka ragam arah gitu kan ya. Ini kalau misalnya kita satuin, belokannya tuh kayak bisa membentuk spiral gitu. Nah, makanya disebut Ekman spiral, spiral Ekman. Karena kayak spiral DNA, tahu nggak sih lo spiral yang kayak gini? Nah, yang kayak gitulah ya, kayak DNA gitu. Pokoknya dia beloknya kayak gitu. Nah, ini ilustrasi sederhananya. Contohnya kayak gini. Jadi ini Ekman spiral, terus misalnya ini apa? Gaya geseknya ke sana, tapi arusnya justru ke sana. Ya, kalian cukup perhatikan yang arus hijau ini nih. Nah, tuh lihat warna pink ya. Tuh, kan dia bentuknya kayak spiral.
Apa kaitannya si Ekman spiral ini? Jadi kesimpulannya, kalau kan kita bingung tuh, loh Kak, berarti arusnya kan sebetulnya cuma satu nih, cuma anginnya kan sebenarnya cuma satu. Lalu airnya tuh sebetulnya kemana? Kayak macem-macem kan arahnya. Nah, semua arah ini kalau di rata-rata ternyata membentuk sudut 90 derajat dari arah angin. Jadi 90 derajat dari arah angin ini adalah hasil nilai rata-rata seluruh arahnya. Akibatnya apa? Kalau di belahan bumi utara, ini misalnya di belahan bumi utara nih. Kalau misalnya ada angin ke arah sana, arusnya kemana? Arusnya ke sana. Kan dibelokkan ke kanan ya. Kalau misalnya ada angin di belahan bumi utara ke sana, arusnya kemana? Arusnya ke bawah. Kalau misalnya ada angin di belahan bumi utara ke sana, arusnya kemana? Arusnya ke sana, ke kanan. Atau berikutnya, kebalikannya, kalau misalnya ada arus ke sana, dibelokkannya kemana? Ke atas, karena ke kanan. Ini di belahan bumi utara. Beda sama di belahan bumi selatan. Kalau di belahan bumi selatan kan dibelokkan ke kiri. Jadi kalau misalnya ada arus nih di belahan bumi selatan, ada angin ke sana, maka arusnya kemana? Arusnya ke sana, ke kiri dong, ya kan? Kalau misalnya ada angin ke sana di belahan bumi selatan, dibelokkannya kemana? Ke bawah arusnya. Terus begitu juga kalau misalnya ada angin yang ke bawah di belahan bumi selatan, dibelokkannya kemana? Ke kiri. Kirinya mana nih? Aduh. Kirinya mana nih? Kirinya ke sana. Nah. Oke, itu BBU BBS. Pokoknya dia 90 derajat. 90 derajat ini adalah arusnya, sedangkan yang warna merah ini tadi adalah anginnya. Oke, nice. Lalu kemudian, ini kakak udah punya gambar spiral Ekman-nya yang bagus nih. Kalau kalian garisin ini kayak spiral gitu sebenarnya. Set. Nah, kayak gitulah. Lalu apa hubungannya dengan upwelling dan downwelling? Nah, kita kaitan dulu nih si upwelling dan downwelling. Jadi di sini kakak udah punya air laut, oke. Di sini ada daratan, kelapa-kelapa menjuntai dan lain sebagainya. Oke, apa itu upwelling dan downwelling? Upwelling dan downwelling ini adalah salah satu arus. Nah, jadi kalau misalnya ada air yang menjauhi daratan, anggaplah dari sini ke sana. Nih, ini menjauhi daratan. Apa yang terjadi sama daratan sebelah sini? Nah, sama daratan sebelah sini kosong dong, ya kan? Karena di sini kosong, maka akan ada air yang mengisi dari bawah ke atas, dari dasar laut ke permukaan. Inilah yang kita sebut upwelling. Jadi upwelling itu adalah arus dari dasar laut ke permukaan. Karena di dasar laut itu banyak nutrisi, maka biasanya upwelling ini membawa nutrisi hingga ke permukaan. Nutrisi-nutrisi ini dibutuhkan oleh para plankton untuk hidup. Kalau plankton banyak, ikan juga banyak, sehingga upwelling ini disukai oleh para nelayan karena membawa banyak ikan. Dan karena dia berasal dari dasar ke atas, jadi selain sifatnya yang kaya nutrisi, suhunya juga biasanya relatif dingin. Itu upwelling, karena di dasar laut kan dingin, sinar matahari nggak bisa tembus. Berbeda kalau misalnya ada arus atau ada air yang mendekati daratan kayak gini, mendekati daratan. Apa yang terjadi? Yang di sebelah sini itu kayak penuh, ya kan? Karena dia penuh, maka airnya akan turun ke bawah dari permukaan menuju dasar laut. Inilah yang kita sebut downwelling. Berbeda dengan upwelling yang kaya nutrisi, downwelling nggak punya banyak nutrisi, tapi dia punya apa? Di permukaan ini kan berinteraksi langsung dengan atmosfer, jadi dia kaya akan gas-gas terlarut, contohnya kayak oksigen. Kita tulis aja kaya gas terlarut. Dan karena dia dari permukaan ke bawah, maka suhunya biasanya relatif hangat karena air di permukaan itu biasanya hangat. Oke? Jadi konsepnya adalah kalau ada yang menjauhi daratan, yang terjadi adalah upwelling. Kalau ada yang mendekati daratan, yang terjadi adalah downwelling. Oke? Sampai situ jelas. Nah, sekarang kita bahas contoh soal nomor OSP 2017 nomor 25. Bila di pantai Argentina berhembus angin ke arah utara, maka yang akan terjadi adalah, pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus tahu dulu pantai Argentina. Jadi modal basic kalau kalian mau ikut Olimpiade Geografi itu adalah kalian harus tahu peta-peta di dunia atau kemampuan spasial kalian bagus lah. Kalau kalian nggak tahu pantai Argentina di mana, ya udah bye, kayak kalian nggak akan bisa menjawab soal ini. Pantai Argentina itu ada di Amerika Selatan. Ini adalah garis ekuator.
Nah, Argentina di Amerika Selatan, pantai Argentina di mana nih? Amerika Selatan Barat atau Amerika Selatan Timur? Ini batas negara Argentina. Anggaplah kasarnya kayak gini ya. Berarti kalau disebut pantai Argentina, sebetulnya dia pantai di sini nih. Jadi kayak di bagian timur Amerika Selatan. Karena dia di Amerika Selatan, maka dia ada di belahan bumi selatan. Yang kayak korelasinya dibelokkan ke kiri. Oke, ini dicatat dulu nih. Dari sini, dari mengetahui spasialnya, kita tahu dia di BBU atau di BBS. Lalu berhembus angin ke arah utara. Arah utara ada angin di sini. Nah, ini angin. Padahal di BBS, kalau misalnya anginnya ke sana, arusnya kemana nih? Dibelokkan ke kiri kan? Arusnya berarti ke kirinya dari angin ke sana. Nah, ini arus. Lihat apa yang terjadi dengan arus ini. Arus ini bergerak mendekati daratan. Apa yang terjadi kalau dia mendekati daratan? Di sini bakalan penuh dan yang terjadi adalah downwelling. Jawabannya yang B, downwelling di pantai Argentina. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. OSK 2018 nomor 95. Andaikan seluruh angin di laut pada batas wilayah Amerika Serikat. Oke, you should know Amerika Serikat ini di mana? Amerika Serikat itu di belahan bumi utara. Ya udah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini di BU, di belahan bumi utara. Berarti dibelokkan ke kanan. Bertiup bertiup ke arah utara seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas. Ada dua angin nih di pesisir timur maupun di pesisir barat, dua-duanya ke arah utara. Maka pesisir Amerika yang diperkirakan akan mengalami upwelling adalah, berarti dia nyari pantai yang mengalami upwelling. Apa syarat upwelling? Si arusnya harus, tadi upwelling itu dari bawah ke atas kan, karena dia dari bawah ke atas, berarti atasnya harus kosong, berarti ini harus menjauhi daratan. Oke, jadi jawabannya adalah wilayah mana yang nanti arusnya akan menjauhi daratan. Sekarang kita lihat di BBU kan arus anginnya ke sana tuh, berarti arusnya kemana? Karena ini dibelokkan ke kanan, berarti arusnya ke sana, ya kan? Ini pesisir timur, lihat dia menjauhi daratan di pesisir timur, berarti dia upwelling. Apa yang terjadi dengan di pesisir barat? Ini dibelokkan ke kanan, anginnya ke sana. Kanan dari angin ini kemana? Ke sana. Lihat, dia mendekati daratan. Nah, yang ini mendekati daratan karena mendekati pesisir barat kan, mendekati, sedangkan yang ini menjauhi daratan. Berarti di pesisir timur itu adalah bagian yang akan mengalami upwelling karena menjauhi daratan. Di pesisir barat dia harusnya mendekati daratan, ya udah dia akan mengalami downwelling. Karena yang ditanya upwelling, ya udah jawabannya yang B. Lanjut lagi. Soal OSP 2018 nomor 43. Nelayan di pesisir barat Amerika Selatan. Nah, sekarang nggak ada gambarnya, berarti kita gambar lagi Amerika Selatan. Nah, anggap lagi nih, pesisir barat nih. Pesisir barat Amerika Selatan tuh yang ini, ya kan? Ini Amsel. Ingat di Amsel itu anginnya kalau misalnya di BBS dibelokkan ke kiri, ya kan? Oke, akan mengalami peningkatan perolehan ikan. Peningkatan perolehan ikan karena meningkatnya plankton. Ini apa? Ini tuh upwelling, ya kan? Karena upwelling yang bisa meningkatkan ikan. Berarti dia pengen si pesisir barat ini itu memperoleh banyak ikan. Kalau dia pengen upwelling, berarti arusnya harus kemana? Arusnya harus menjauhi daratan dong, supaya yang bagian sini kosong. Kalau arusnya menjauhi daratan, supaya dia upwelling, maka dari mana asal anginnya? Jadi ini kan arusnya nih. Arus ini adalah hasil angin yang sudah dibelokkan. Dibelokkan kemana? Belokkan ke kiri. Kalau ini adalah hasil dibelokkan ke kiri, berarti anginnya itu asal muasalnya dari sini. Tuh, anginnya ke sana. Terus nanti karena dibelokkan ke kiri jadi ke sana. Arusnya ke sana. Nah, ya, pertanyaannya adalah jika angin yang bertiup di atas laut mengarah ke, berarti kemana ini? Ke utara. Ya udah jawabannya yang A. Nah, itu teman-teman hubungan antara spiral Ekman sama upwelling dan downwelling. Dengan mengetahui konsep spiral Ekman, kita bisa tahu nih wilayah mana yang akan mengalami upwelling dan wilayah mana yang akan mengalami downwelling. Oke, itu aja. Sekian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.